Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Numakadenza dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Operasi kelas 4D bersama teman saya Abdurrahman Lutfi yang sayangnya sedang ada halangan dan nantinya akan nyusul untuk penjelasan materi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akses kontrol. Jadi dalam sistem operasi yang sudah mendukung fitur multi-user multitasking, akses kontrol digunakan untuk membatasi hak akses pengguna komputer terhadap suatu file atau directory. Hal ini bertujuan agar suatu file atau directory tetap aman. Nah, salah satu metode akses kontrol adalah user group public control, di mana ini yang akan saya jelaskan di sini. Jadi pada metode ini, setiap file memiliki tipe hak akses masing-masing untuk setiap tipe user. Lalu di sini ada beberapa notasi untuk menggambarkan atau menotasikan hak akses untuk suatu file atau directory. Di sini ada read, write, dan execute. Untuk file, read itu berarti kita bisa, jadi untuk file, jadi untuk read, pada file kita bisa membaca file, write bisa menulis ke file atau mengedit file tersebut, dan execute bisa menjalankan file. Dan tanda strip atau dash ini kita artinya tidak punya hak terhadap akses tersebut. Lalu pada directory, read di sini artinya bisa membaca isi directory. Write bisa membuat atau mengakses file pada directory tersebut, dan execute X di sini hak untuk masuk ke directory tersebut. Dan sama seperti pada files, tanda strip ini digunakan untuk menyatakan bahwa kita tidak punya akses terhadap directory tersebut. Di sini ada contoh, misal di bawah sini. Jadi di sini jika semua user memiliki hak akses untuk read, write, dan execute, maka notasinya akan seperti ini. Jadi tanda strip di awal, di paling depan, itu adalah menandakan suatu bahwa ini tuh adalah sebuah file. Jika sebuah directory, maka diawali dengan D. Jadi di sini, misalnya ini adalah sebuah directory, maka di depan ini adalah D. Lalu ini 3 kolom di awal adalah akses untuk user atau owner, 3 berikutnya untuk grup, dan 3 terakhir untuk other atau public. Jadi di sini lebih lengkapnya. Nih, 3 per awal untuk user, 3 kedua untuk grup di G, dan 3 terakhir untuk other atau public. Di sini bisa dibaca seperti ini. Jadi owner-nya itu bernama Budi, punya akses untuk pada suatu file bernama program.c. Si Budi ini punya akses untuk read, write, dan execute. Lalu ada grup yang bernama staff, hanya punya akses untuk read dan write. Sedangkan execute di sini, X-nya itu diganti dengan tanda strip yang artinya si staff ini tidak punya akses untuk execute. Lalu yang ketiga belakang, atau untuk other, di mana untuk selain kedua tipe user di sini, other ini hanya bisa untuk membaca file tersebut, tidak bisa untuk mengedit maupun menjalankan file tersebut. Lalu ini ada contoh lainnya, di sini ada contoh lainnya, misal di sini ada owner atau user bernama Firman, dia punya file namanya hello dengan tipe file adalah dokumen. Jadi Firman di sini punya akses untuk read, write, dan execute file tersebut. Lalu ada grup namanya mahasiswa TI. Mereka hanya punya akses untuk read dan execute, sedangkan write di sini diganti dengan tanda strip yang artinya mereka tidak punya akses terhadap write atau mengedit file tersebut. Lalu
ada 3 terakhir, di mana ini akses untuk user publik atau selain 2 user ini, mereka hanya bisa menjalankan file tersebut atau mengeksekut file tersebut, tidak punya akses untuk menulis, read, atau mengedit file tersebut atau write. Lalu berikutnya di sini depannya adalah D, berarti ini menandakan sebuah directory. Nah, di sini nama directory-nya adalah Indonesia dan owner-nya adalah Isa. Jadi user owner ini punya akses terhadap directory tersebut untuk read, write, dan execute directory tersebut. Jadi untuk mengakses directory tersebut, membuat file di sana, dan masuk ke directory tersebut. Lalu ada grup bernama mahasiswa TI di sini. Mereka hanya bisa read dan execute. Mereka tidak diberi akses untuk write, atau pada directory ini mereka tidak diberi akses untuk membuat file atau menambah file baru atau menghapus file. Lalu untuk user other atau selain 2 tipe user ini, mereka hanya punya akses untuk menjalankan atau mengeksekut directory tersebut. Jadi mereka hanya bisa masuk ke directory tersebut, tapi tidak bisa membaca file di sana, tidak bisa menambah file atau menghapus file di sana. Dan 2 berikutnya akan dijelaskan teman saya yang sedang berhalangan.